Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional DPR RI dalam masa rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Sebelumnya, izinkanlah saya atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI menyampaikan duka yang mendalam kepada korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar selalu sigap dalam memitigasi dan menangani dampak bencana alam, khususnya pada saat ini yang memasuki musim hujan. Sidang Dewan yang terhormat, masa sidang ini merupakan persidangan pertama DPR RI periode 2024-2029. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, maka DPR RI juga ikut memperhatikan dinamika kelembagaan pemerintah yang baru, yaitu kementerian dan lembaga pemerintah yang akan menjadi mitra dari AKD DPR RI. Mengawali kegiatan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, DPR RI melakukan penyesuaian sejumlah AKD sehingga DPR RI dapat melakukan fungsinya dengan efektif. Penyesuaian AKD tersebut yaitu jumlah komisi dari semula 11 menjadi 13 komisi dan membentuk Badan Aspirasi Masyarakat sebagai alat kelengkapan dewan baru. Seluruh AKD DPR RI beserta keanggotaan dan pimpinan dari setiap fraksi telah terbentuk. Setiap AKD DPR RI telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerjanya. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI telah menetapkan program legislasi nasional atau prolegnas yang terdiri atas 176 rancangan undang-undang tahun 2025-2029 untuk jangka menengah dan 41 rancangan undang-undang sebagai RUU prioritas tahun 2025. Dari 41 rancangan undang-undang dalam daftar RUU prolegnas prioritas tahun 2025, diantaranya terdapat 6 rancangan undang-undang yang merupakan carry over dari DPR RI periode sebelumnya. DPR RI bersama dengan pemerintah juga telah berhasil menyelesaikan 1 rancangan undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dalam mencapai sasaran prolegnas dan rancangan undang-undang prioritas tahun 2025, dibutuhkan kerja bersama DPR RI dan pemerintah. Dibutuhkan komitmen bersama untuk menyelesaikan pembentukan undang-undang dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui alat kelengkapan DPR RI juga telah melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 serta penyesuaian rencana kerja dan anggaran setiap mitra kerja untuk tahun anggaran 2025 khususnya terkait dengan kementerian lembaga yang baru dibentuk. Pemerintah dengan penambahan kementerian lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan. BPK RI telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024. DPR RI dapat mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh pemerintah pusat yang terdiri dari 80 kementerian lembaga dan 1 bendahara umum negara. DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen bersama DPR RI dan BPK RI dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, antara lain
pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, pilkada serentak dan netralitas aparatur negara, penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, antisipasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrim dan ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru tahun 2025. Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan non-pejabat publik, antara lain pimpinan KPK dan Dewas KPK masa jabatan tahun 2024-2029, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, pembahasan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Laporan Keuangan BPK-RI tahun 2024, calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Indonesia, dan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kita baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. DPR RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten kota atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan dengan baik, lancar, dan tertib. Situasi keamanan yang terjaga menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Selanjutnya, menjadi tugas kita bersama untuk terus menyempurnakan pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya. Kita perlu menyempurnakan pilkada yang sungguh-sungguh bebas, jujur, adil, dan rahasia, sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, delegasi DPR RI telah menghadiri berbagai sidang dalam rangkaian penguatan diplomasi untuk mengembangkan peran parlemen di kancah global. Selain kegiatan multilateral, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara sahabat seperti Korea Selatan, Chile, Jerman, Ukraina, Republik Rakyat Tiongkok, dan Yunani, serta Organisasi Uni Eropa untuk membahas berbagai isu. Selanjutnya, DPR RI juga akan mengirimkan delegasi dalam rangka kunjungan kerja diplomasi ke berbagai negara sahabat hingga akhir tahun 2024 seperti negara Swiss dan Mesir. Sidang Dewan yang terhormat, rangkaian pemilu yang panjang telah dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini dan berakhir dengan Pilkada. Maka ke depan energi politik nasional hendaknya diarahkan untuk membangun bangsa dan negara. Kita masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Diperlukan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, sektor real, dan kebijakan pembangunan nasional yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya. Selain konsolidasi agenda pembangunan nasional ke depan tersebut, kita juga harus terus memperkuat kualitas kinerja aparatur negara, birokrasi, iklim usaha, kepastian hukum yang sungguh-sungguh menghadirkan negara untuk memberi jalan bagi rakyat, mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan tentu saja mensejahterakan rakyat. DPR RI akan menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional untuk membangun bangsa dan negara. Saya atas nama pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat.
Sidang Dewan yang terhormat, saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025, DPR RI memasuki masa reses, masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Selamat memasuki masa reses. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal bagi anggota yang merayakannya dan selamat Tahun Baru 2025 bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!